Itu ya, makanya dia itu ketika membunuh Kolonel Clark itu, dia pakai tombaknya ini untuk bertumpu naik ke kudanya Mayor de Klerk ini, kemudian sudah duduk di belakangnya, kemudian tombaknya templokan ke sini, gitu. Cara membunuhnya begitu, gitu ya waktu itu. Nah, Pangeran Mangkubumi ini perang besarnya bikin VOC nyaris bangkrut. Apa yang terjadi? Tahun 1755, Nyon Sewu ini tidak menyinggung etnis, tetapi pada saat itu kejadiannya adalah ada seorang Arab di Semarang namanya Syarif Besar Syekh Ibrahim. Syarif Besar Syekh Ibrahim ini oleh Belanda dibujuk untuk menghentikan perang. Bagaimana caranya? Syarif Besar Syekh Ibrahim didandani sebagai utusannya Sultan Ngerum. Didandani sebagai utusan Sultan Turki Utsmani, diminta menemui Pangeran Mangkubumi untuk menawarkan selesainya perang dengan imbalan beliau diberi gelar Sultan resmi dari Daulah Turki Utsmaniyah sebagai pemimpin Jawa, Muslimin Jawa, Amirul Mukminin di Jawa. Karena Pangeran Mangkubumi juga melihat keadaan rakyat yang menderita karena perang, plus beliau sami'na wa ata'na kepada Turki Utsmani, maka beliau menyatakan saya terima syarat ini. Saya menjadi sultan atas separuh Mataram dengan gelar resmi dari Daulah Turki Utsmani seperti yang diterima kakek saya Sultan Agung. Selesai, maka diadakan perjanjian di desa Janti, Karanganyar. Desanya namanya Janti. Tapi di dokumen Belanda, karena nulis J itu pakai G, Gianti, Janti ditulis Janti, pakai J gitu. Maka kemudian terjadi salah sebut di waktu-waktu berikutnya menjadi perjanjian Gianti. Padahal desanya jenenge Janti. Nah, perjanjian Gianti ini membelah kerajaan Mataram menjadi dua. Sisa kerajaan Mataram karena sudah berkurang banyak, wilayahnya antara Banyumas sampai Banyuwangi dibagi dua. Itu membaginya lucu. Banyumas ikut Surakarta, kecuali Banjarnegara ikut Jogja. Pekalongan ikut Jogja, gitu ya. Kemudian Pemalang ikut Jogja, tapi Kedu dan Bagelen itu diperintah bersama. Kedu dan Bagelen itu Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen. Itu diperintah bersama. Nanti ke timur gitu ya, Habis 1 dapat Mataram, ponakannya Pakubuwono III dapat Pajang, wilayah Pajang itu yang sekarang disebut sebagai Karesidenan Surakarta. Kemudian ke sebelah timur, Ngawi milik Jogja, Madiun milik Jogja, Magetan milik Jogja, Ponorogo milik Surakarta. Ke selatan yang namanya Pacitan, itu separuh milik Jogja, separuh milik Surakarta, Trenggalek milik Surakarta, Tulungagung milik Jogja. Ke utara, Grobogan milik Jogja, Demak milik Jogja, tetapi ke timur sedikit, Lamongan itu milik Surakarta. Ke selatan, Mojokerto milik Jogja, Jombang milik Surakarta. Ke selatan lagi, Ngantang Malang milik Jogja, tapi kemudian tadi Kertosono ikut Jogja, tapi Kediri ikut Surakarta. Pusing nggak? Jadi itu dibagi kayak begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi Palihan Nagari, kemudian beliau bertahta di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I, membangun keraton baru di Yogyakarta seperti yang kita lihat sekarang. Tahun 1785, buyutnya lahir, dipangku sama beliau. Ini firasat seorang mukmin ya, menurut Babat disebutkan, beliau ketika itu mengatakan, buyutku ini besok akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dari yang aku lakukan. Buyut ini namanya Raden Mas Mustohar. Nanti ketika khitan ganti nama menjadi Raden Mas Ontowiryo. Ketika menikah ganti nama menjadi Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Jadi ini buyut ini sudah difirasati oleh kakeknya, ini akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dari yang kulakukan. Maka dia dididik oleh nenek buyutnya Ratu Ageng di Tegalrejo, bukan di keraton. Dan di Tegalrejo terjadi kemakmuran yang luar biasa, bernaung di bawah rumah tangga Puri Tegalrejo itu 3.000 keluarga. Pelayannya Pangeran Diponegoro itu 700 orang. 70 orang itu khusus untuk ngurusi kuda. Pak Prabowo nggak ada apa-apanya. Jadi yang pengurus kudanya Pangeran Diponegoro itu 70 orang itu mengurusi kuda. Tak. Dalam Tegalrejo yang sekarang ada itu lebih kecil dari aslinya. Aslinya Puri Tegalrejonya Pangeran Diponegoro itu mepet ke timur sampai Sungai Winongo. Karena tempat di situ biasanya Pangeran Diponegoro itu suka bertahanus di bawah pohon kemuning, beliau sering merenung di situ, di pesanggerahannya. Dan itulah yang beliau tinggalkan untuk jihad fisabilillah selama
5 tahun penuh sebagai ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin. Perhatikan ini, Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panotogomo Satanah Jawa Khalifatu Rasulillah. Perhatikan ini, Khalifatu Rasulillah, bukan Khalifatullah. Itu ada di stempelnya bentuknya segi 8, tulisannya tulisan Arab, tulisannya begitu tadi. Ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panotogomo Satanah Jawa Khalifatu Rasulillah. Ini pemahaman yang lebih sahih daripada Khalifatullah dalam makna memimpin umat. Ini yang kemudian ada pada stempel beliau. Dan beliau menyusun pasukannya persis seperti pasukan Janisarinya Turki Utsmani. Pangkat tertinggi namanya Ali Basah, Ali Pasha. Ali Pasha bahasa Turki jadi Ali Basah bahasa Jawa. Ali Basah ada 3 di pasukan Diponegoro. Ali Basah, Sentot, Abdullah, Mustafa, Prawirodirjo. Yang kedua, Ali Basah, Kerto Pengalasan. Yang ketiga, Ali Basah, Muhammad Utsman. Ali Basah Sentot itu dari Madiun, putra dari Ronggo Prawirodirjo III. Saat menjabat Ali Basah umurnya 17 tahun. Sangat muda, sangat hebat, taktis, paling ditakuti Belanda. Ali Basah Kerto Pengalasan seorang petarung yang luar biasa. Ketika perang selesai tahun 1830, dia diperiksa dokter Belanda, tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya kecuali ada lukanya. Ali Basah Muhammad Utsman adalah keponakan Kiai Mojo, putra Kiai Kasan Besari, 2 dari Tegalsari, dan Masya Allah Ali Basah Muhammad Utsman ini ikut dibuang bersama Kiai Mojo ke Tondano. Di bawahnya ada Basah, di bawahnya ada Dolah, di bawah Dolah ada Angadolah, Daulah, Agadaulah, bahasa Turki semuanya. Kemudian beliau juga kesatuannya namanya Boluk di bahasa Jawa kan jadi Bulkio. Pasukan Turkinya namanya Turkio. Pasukan Arabnya namanya Arkio. Salah satu pemimpin Arkio namanya Syarif Samparwedi. Syarif Samparwedi ini menantu Syarif Abdurrahman Ala-Idrus. Syarif Abdurrahman Ala-Idrus adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II. Di Jogja tempat kelahirannya Syarif Samparwedi ini namanya Sayidan. Di Jogja itu ada kampung Sayidan, ning gak ono sayite. Kalau di Solo kampung Arabnya terpelihara, di Jogja kenapa tidak ada? Saya baru telusur kemarin, Syarif Abdurrahman Ala-Idrus, menantu Hamengkubuwono II itu keluarganya sebada perang Diponegoro itu menghadapi pilihan mau tetap di situ tapi dibunuh atau pergi. Kenapa? Karena selama perang Diponegoro terbukti keluarga Syed Abdurrahman Ala-Idrus dan Syarif Samparwedi semuanya membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Makanya diusir, makanya dibersihkan dari Yogyakarta. Makanya Jogja itu gak enak kampung Arabe. Ono tapi gak ono wong Arabe gitu. Jenenge Sayidan gak ono Sayite gitu. Itu yang terjadi. Jadi ini yang kita tangkap. Ini sampun maghrib. Sudah masuk maghrib. Kita tutup ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Ada banyak yang ingin saya ceritakan terkait cerita ini, betapa kita ini berada dalam lingkungan yang sangat luar biasa dalam jihad fisabilillah. Pada saat itu seperti yang dikatakan Kiai Mojo ketika menjawab Colonel Clearance ketika akan berunding, kenapa kalian berperang? Kata Kiai Mojo, ngantepi Islamnya samyo, ngelampai perintah dalil, ing Quran pan ayat katal. Ngantepi Islamnya samyo, bersama memantapkan Islamnya, ngelampai perintah dalil, melaksanakan perintah dalil, ing Quran pan ayat katal di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Itu yang beliau sampaikan. Allah a'lam bishawab. Ustaz, closing statement Ustaz. Jadi dari semua yang antum ceritakan, sebetulnya yang ingin antum sampaikan kepada masyarakat Jawa sekarang itu apa Ustaz? Ayo kembali menjadi 100% muslim, 100% memahami sejarah kita, dan kita berjuang bersama-sama untuk masa depan yang gemilang, yang masa lalu kita sebagiannya sudah dirusak. Tahun 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap. Tercatat sejak penangkapan Pangeran Diponegoro itulah pembersihan anasir-anasir keislaman dari keraton dan masyarakat Jawa secara umum terjadi. Maka kita harus mulai kembali membawa dakwah ini kemanapun, kepada siapapun, dan dinul Islam adalah ruhnya orang Jawa. Allah a'lam bishawab. Jazakumullah khair.